Pernahkah kamu sadar bahwa setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang mengurangi jatah hidupmu sendiri? Jarum jam bergerak tanpa suara, hari berganti tanpa permisi, dan usia bertambah tanpa kita minta. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia tidak peduli apakah kita siap atau tidak, apakah kita sedang sibuk atau lalai. Ia terus berjalan, meninggalkan jejak yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam Islam, waktu bukan sekadar angka di jam atau tanggal di kalender. Waktu adalah amanah besar. Allah bahkan bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran tentang fajar, tentang malam, tentang masa. Ini syarat kuat bahwa waktu memiliki kedudukan yang agung. Namun ironisnya, nikmat sebesar ini justru sering disepelekan. Kita mudah membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, namun berat menggunakannya untuk kebaikan. Banyak orang merasa hidupnya panjang, seolah masih punya banyak kesempatan. Padahal, hakikatnya, setiap hari yang berlalu adalah satu halaman hidup yang tertutup selamanya. Tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki, dan tidak bisa ditukar. Kita mungkin bisa menyesali masa lalu, tapi kita tidak bisa kembali ke sana. Yang tersisa hanyalah hari ini, dan itulah modal terakhir yang benar-benar kita miliki. Rasulullah mengingatkan bahwa setiap manusia kelak akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Bayangkan jika setiap jam dalam hidup kita bisa berbicara. Ia akan menjadi saksi. Apakah ia diisi dengan zikir atau kelalaian, dengan kebaikan atau kesia-siaan? Tidak ada satu detik pun yang luput dari catatan Allah. Seringkali manusia menunda kebaikan dengan alasan waktu. Nanti kalau sudah tenang, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tidak pernah menjanjikan nanti. Banyak orang yang berniat berubah, tapi tidak pernah diberi kesempatan karena ajal datang lebih dulu. Inilah kerugian terbesar. Punya niat baik, tapi kehabisan waktu. Menggunakan waktu dengan bijak bukan berarti hidup harus kaku dan tanpa istirahat. Islam adalah agama seimbang. Namun setiap waktu yang kita miliki seharusnya bernilai. Jika kita bekerja, niatkan ibadah. Jika kita istirahat, niatkan agar kuat beribadah. Jika kita bersenang-senang, jangan sampai melalaikan yang wajib. Dengan niat yang benar, waktu biasa bisa berubah menjadi pahala. Orang yang bijak terhadap waktu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling sadar. Sadar bahwa hidup ini sementara. Sadar bahwa dunia hanyalah ladang. Sadar bahwa kesempatan beramal tidak datang dua kali. Kesadaran inilah yang membuat seseorang berhati-hati dalam menghabiskan harinya. Ia tidak mudah larut dalam hal yang sia-sia, karena ia tahu setiap detik terlalu berharga untuk disia-siakan. Jika hari ini Allah masih memberimu waktu, itu berarti Allah masih memberimu kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat, dan memperbanyak amal. Jangan tunggu waktu luang untuk berbuat baik. Kata ini terdengar ringan, bahkan sering dianggap wajar. Namun dalam Islam, kata nanti bisa menjadi jebakan paling berbahaya. Ia menenangkan hati sesaat, tapi diam-diam mencuri kesempatan. Kita merasa belum menolak kebaikan, padahal sesungguhnya kita sedang menundanya. Dan waktu tidak pernah menjamin penundaan itu akan terbayar. Banyak orang menunda salat dengan alasan sibuk, menunda taubat karena merasa masih muda, menunda membaca Al-Quran karena lelah, dan menunda berbuat baik karena menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat seringkali tidak pernah datang. Yang ada hanyalah waktu yang tersisa, dan jumlahnya terus berkurang tanpa bisa dihentikan. Islam mengajarkan untuk menyegerakan kebaikan. Rasulullah tidak menunda amal saleh jika mampu melakukannya saat itu juga, sebab beliau memahami betul bahwa umur adalah rahasia Allah.
kita tidak tahu apakah napas berikutnya masih akan diberikan atau tidak. Menunda kebaikan berarti berjudi dengan waktu, dan tidak ada jaminan kita akan menang. Setan tidak selalu datang dengan mengajak kepada dosa besar. Kadang ia datang dengan bisikan halus, tenang saja, nanti juga bisa. Bisikan inilah yang membuat hati lalai. Seseorang mungkin tidak pernah berniat menjadi buruk, tapi karena terus menunda kebaikan, hidupnya habis dalam keadaan biasa-biasa saja, tanpa bekal yang cukup untuk akhirat. Menunda juga membuat hati berat. Semakin lama kebaikan ditunda, semakin sulit untuk memulainya. Salat yang ditunda terasa makin berat, taubat yang ditunda terasa makin jauh, dan perubahan yang ditunda terasa makin mustahil. Hati menjadi terbiasa menunda, hingga akhirnya kehilangan kepekaan terhadap panggilan Allah. Orang yang bijak terhadap waktu tidak menunggu sempurna untuk berbuat baik. Ia sadar bahwa kesempurnaan sering datang setelah memulai, bukan sebelumnya. Ia melangkah meski tertatih, beramal meski sedikit, dan memperbaiki diri meski perlahan. Karena ia tahu Allah lebih mencintai amal yang dilakukan daripada niat baik yang terus ditunda. Islam tidak menuntut kita menjadi hebat dalam satu malam, namun Islam menuntut kita untuk tidak sengaja menunda kebaikan yang sudah kita ketahui. Jika hari ini kita tahu sesuatu itu benar, maka lakukan semampunya. Jika hari ini kita sadar akan kesalahan, maka bertaubatlah secepatnya. Jangan menunggu hati benar-benar siap, karena kesiapan sering lahir setelah keberanian mengambil langkah pertama. Bayangkan, jika hari ini adalah hari terakhir, tidak ada lagi nanti, tidak ada lagi penundaan. Semua yang tertunda akan berubah menjadi penyesalan. Banyak orang di akhirat berharap bisa kembali ke dunia hanya untuk satu sujud, satu sedekah, atau satu kebaikan kecil yang dulu mereka anggap sepele. Maka selama Allah masih memberi kita waktu, jangan sia-siakan dengan menunda. Lakukan kebaikan sekarang, meski kecil. Mulai sekarang, meski belum sempurna. Karena dalam Islam, kebaikan yang dilakukan hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud. Dalam Islam, waktu luang bukan sekadar jeda dari kesibukan, melainkan nikmat besar yang sering tidak disadari. Rasulullah dengan tegas mengingatkan bahwa ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia: kesehatan dan waktu luang. Keduanya terasa biasa saat dimiliki, namun menjadi sangat berharga saat telah hilang. Ketika sehat, kita merasa mampu melakukan apa saja nanti. Ketika waktu luang, kita merasa bebas menundanya. Akibatnya, waktu yang seharusnya menjadi ladang pahala justru habis untuk hal-hal yang tidak memberi nilai. Tanpa sadar, kita menukar nikmat besar dengan kesia-siaan kecil yang tidak meninggalkan bekas apapun di akhirat. Waktu luang sering kita salah artikan sebagai waktu bebas tanpa tanggung jawab. Padahal, dalam pandangan Islam, setiap waktu tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Entah ia diisi dengan kebaikan atau kelalaian. Waktu luang seharusnya menjadi kesempatan emas untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan menambah bekal iman. Ironisnya, banyak orang baru menyadari nilai waktu ketika kesibukan datang bertubi-tubi atau ketika sakit membatasi gerak. Saat itulah muncul penyesalan. Dulu saat lapang, kenapa aku tidak lebih banyak berbuat baik? Penyesalan ini sering terlambat karena waktu tidak bisa diputar ulang. Islam tidak melarang hiburan atau istirahat, namun Islam mengajarkan proporsi: istirahat secukupnya agar kuat beribadah, hiburan secukupnya agar jiwa tidak lelah. Ketika waktu luang sepenuhnya habis untuk hal yang sia-sia, saat itulah nikmat berubah menjadi kerugian. Orang yang menghargai waktu luang akan mengisinya dengan hal-hal yang bernilai. Meski kecil, ia memilih membaca satu ayat Al-Quran daripada menggulir layar tanpa tujuan. Ia memilih berzikir sebentar daripada menghabiskan waktu dalam kelalaian. Ia sadar
bahwa amal kecil yang konsisten lebih dicintai Allah daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Waktu luang juga menjadi cermin kejujuran iman. Saat tidak ada yang mengawasi, tidak ada tuntutan, dan tidak ada kewajiban dunia, apa yang kita pilih untuk dilakukan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita memilih mendekat kepada Allah atau menjauh perlahan tanpa disadari? Jika hari ini Allah memberimu waktu luang, jangan langsung mengeluh atau menghabiskannya tanpa arah. Tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal baik yang bisa kulakukan hari ini? Tidak perlu besar. Satu doa tulus, satu sedekah kecil, satu ayat Al-Quran, semuanya bernilai besar jika dilakukan dengan ikhlas. Karena di akhirat kelak, yang paling disesalkan bukanlah waktu sibuk, melainkan waktu luang yang disia-siakan. Maka selama nikmat itu masih ada, manfaatkanlah sebaik mungkin. Sebab waktu luang adalah hadiah, dan setiap hadiah akan dimintai pertanggungjawaban oleh sang pemberi. Banyak orang merasa hidupnya penuh aktivitas, seolah waktunya habis dari pagi hingga malam. Namun Islam mengingatkan satu hal penting. Sibuk bukan jaminan bernilai di sisi Allah. Yang membuat waktu bernilai bukan seberapa padat jadwal kita, melainkan kemana hati kita tertuju di tengah kesibukan itu. Islam tidak pernah melarang manusia bekerja, belajar, atau mengejar kehidupan dunia. Bahkan mencari nafkah dengan cara yang halal adalah ibadah. Namun masalah muncul ketika kesibukan membuat kita lalai-lalai dari salat, lalai dari doa, lalai dari mengingat Allah. Saat itulah kesibukan berubah menjadi kerugian yang terselubung. Banyak orang berkata, aku terlalu sibuk untuk ibadah. Padahal yang sering terjadi bukan kekurangan waktu, melainkan salah prioritas. Kita bisa meluangkan waktu berjam-jam untuk urusan dunia, tetapi merasa berat menyediakan beberapa menit untuk Allah. Hati merasa tenang ketika dunia berjalan lancar, namun gelisah ketika hubungan dengan Allah renggang. Rasulullah adalah manusia paling sibuk, tetapi juga manusia paling dekat dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa kesibukan bukan penghalang ibadah, selama hati tetap terhubung dengannya. Orang beriman sejati adalah orang yang tangannya bekerja di dunia, namun hatinya terikat pada akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan, bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak melupakan salat, mengejar rezeki, namun tidak meninggalkan Al-Quran, merencanakan masa depan, namun tetap mengingat kematian. Kesibukan yang diberkahi adalah kesibukan yang tidak menjauhkan kita dari Allah, tetapi justru mendekatkan. Seringkali kesibukan dijadikan alasan untuk menunda kebaikan. Nanti kalau sudah longgar, nanti kalau sudah mapan, padahal tidak ada jaminan kesibukan akan berkurang. Jika hari ini kita lalai saat sibuk, besar kemungkinan kita akan tetap lalai ketika lebih sibuk. Yang perlu diperbaiki bukan jadwal, tetapi kesadaran hati. Orang yang bijak terhadap waktu akan menyelipkan Allah di sela-sela kesibukannya. Ia menjaga salat tepat waktu, meski harus berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ia menggerakkan lisan dengan zikir, meski tubuhnya lelah. Ia melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya melalui niat yang lurus. Kesibukan dunia akan berakhir, jabatan akan ditinggalkan, dan harta akan diwariskan. Namun amal akan tetap bersama kita. Maka jangan sampai hidup kita penuh kesibukan, tapi kosong dari bekal akhirat. Jangan sampai waktu habis untuk dunia, sementara akhirat hanya mendapat sisa-sisa. Jika hari ini kamu merasa terlalu sibuk, jadikan itu pengingat, bukan alasan. Pengingat bahwa waktu semakin sempit, pengingat bahwa hidup semakin dekat ke ujungnya, dan pengingat bahwa orang yang paling rugi bukan yang sibuk, tetapi yang lalai di tengah kesibukan. Seringkali kita meremehkan 1 menit, 1 detik, 1 kesempatan kecil. Kita merasa amal besar harus menunggu waktu luang
tenaga kuat, dan kondisi ideal. Padahal dalam Islam, amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah bisa menjadi penolong terbesar di akhirat. Bayangkan jika setiap detik hidup kita bernilai ibadah. 1 detik zikir, 1 menit doa, 1 langkah menuju kebaikan, semuanya dicatat tanpa ada yang terlewat. Allah Maha Adil dan Maha Teliti. Tidak ada amal sekecil apapun yang diabaikan. Bahkan niat baik yang tidak sempat terlaksana pun tetap diberi pahala. Di akhirat kelak, manusia tidak menyesal karena kurang harta atau kurang popularitas. Penyesalan terbesar adalah waktu yang berlalu tanpa amal. Waktu yang habis untuk hal sia-sia, padahal bisa diisi dengan kebaikan sederhana. Inilah penyesalan yang paling menyakitkan, karena tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Islam mengajarkan agar kita tidak meremehkan amal kecil. Senyum kepada sesama, menyingkirkan gangguan dari jalan, menahan lisan dari keburukan, semuanya bernilai ibadah. Jika setiap hari kita mengisi waktu dengan hal-hal kecil yang bernilai, maka hidup kita akan penuh makna tanpa terasa berat. Orang yang bijak terhadap waktu tidak menunggu sempurna untuk beramal. Ia berbuat baik dengan apa yang ia punya hari ini. Ia tidak menunda karena sadar bahwa kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Hari ini mungkin masih diberi waktu, besok belum tentu. Setiap pagi adalah kesempatan baru, dan setiap malam adalah pengurangan jatah hidup. Kesadaran ini membuat orang beriman berhati-hati dalam menghabiskan harinya. Ia tidak ingin hari berlalu tanpa bekas kebaikan. Meski lelah, ia tetap berusaha meninggalkan 1 amal sebelum tidur. Gunakan waktu seolah hari ini adalah kesempatan terakhir. Bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini singkat, namun dampaknya panjang. Kesadaran bahwa dunia hanya tempat singgah, dan akhirat adalah tujuan. Jika hari ini kamu masih diberi waktu, bersyukurlah. Itu tanda Allah masih memberi kesempatan. Jangan sia-siakan dengan kelalaian. Jangan tunda dengan alasan. Mulailah dari hal kecil, dari sekarang, dari diri sendiri.